Sekarang kita bahas dulu masalah kelahiran, masalah akikah dulu, baru nanti kita bahas sedikit tentang kematian. Karena Allah menciptakan dulu, baru nanti mematikan. Kelahiran dari Ananda Bilal Ubaidillah merupakan putra kedua dari Ananda Siti Nur Solehah dan Ananda Dwi Priyatno. Kami dari Majelis Al-Mu'minat mengucapkan selamat atas kelahiran putra keduanya. Semoga Allah jadikan Ananda Bilal Ubaidillah sesuai dengan namanya. Namanya Bilal. Mungkin kalau kita dengar kata Bilal, yang terbayang dalam hati kita apa, Bu? Bilal. Bilal muadzin di zaman Rasulullah. Bilal orang yang selalu menjaga kesuciannya. Bilal itu kalau dalam bahasa Arabnya air yang memberikan kesejukan. Jadi yang berharap orang tuanya dengan kelahiran anak ini dapat membawa kedamaian dalam rumah tangganya. Ubaidillah hamba Allah yang senantiasa memberikan kedamaian. Mudah-mudahan setelah dewasa nanti Ananda Bilal dapat menjadi orang yang dapat mempersatukan umat, orang yang dapat menjadikan orang tuanya terhormat menuju surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bilal merupakan muadzin, muadzin, orang yang mengumandangkan azan di zaman Rasulullah. Semoga dari lahirnya Ananda Bilal ini dapat merujuk kesolehannya kepada Bilal bin Rabah. Sebagaimana yang kita ketahui, kata Nabi, wahai Bilal, engkau masih ada di dunia, tapi terompahmu sudah terdengar di surga. Apa rahasianya Bilal? Kan ada dengar ceritanya dia. Ternyata yang dilaksanakan oleh Bilal adalah melaksanakan sholat sunnah syukur wudhu. Sholat sunnah wudhu. Jadi di setiap kali Bilal berwudhu, maka dia akan melakukan sholat sunnah wudhu. Ternyata itu rahasianya. Orang yang masih di dunia, orang yang masih diberi, tapi terompahnya, pakaiannya, sendalnya udah ada di surga. Semoga kita yang meneladani sifat dari Bilal ini dapat meniru, dapat mencontoh kebaikannya, yaitu melaksanakan sholat sunnah wudhu. Kita sudah bahas kemarin tentang taharah, kita sudah bahas tentang syarat-syaratnya seperti apa. Semoga dapat kita laksanakan. Tidak ada pun yang melaksanakan sholat sunnah wudhu? Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada. Kalau belum, yuk mulai. Kalau ibu bangun tengah malam menuju sholat tahajud, ya, sholat tahajud awali dulu dengan sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah urutannya ini, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah taubat, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat. Kalau waktunya panjang, urutannya kayak gitu. Sholat sunnah wudhu, sholat sunnah taubat, sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat. Kalau memang waktunya masih panjang lagi, itu lanjut dengan tahajud, sampai dengan menjelang adzan subuh. Mudah-mudahan bisa dilakukan. Terus semoga dengan kumpulnya kita di sini, kita memberikan doa terbaik untuk Ananda Bilal dan juga Ananda Khofifah Indahwati binti almarhum Asri Mulyanto yang juga melaksanakan akikah pada hari ini. Kalau laki-laki ini akikahkan dengan 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor. Kenapa beda? Kenapa kok laki-laki dengan perempuan beda sih jumlah kambingnya? Padahal sama-sama makhluk Allah, sama-sama kok saya senang dapat anak laki-laki, saya juga bersyukur dapat anak perempuan. Kenapa kok beda laki-laki dengan perempuan? Kenapa, Bu? Apakah kalau kita punya anak laki-laki lebih senang gitu? Oh, tapi laki-laki bersyukurnya lebih besar. Jadi kambingnya 2. Dengan kita perempuan adalah 1 aja. Kenapa dibedakan? Itu syariat Allah. Kita sesuai dengan syariat. Memang seperti itu. Tapi kalau kita lihat
Jadi struktur organ tubuh laki-laki dan perempuan, sedikit bicara tentang otak. Otak laki-laki dan perempuan memiliki besar yang beda ukurannya. Ada namanya di sisi otak itu namanya nama hipotalamus. Jadi yang masih ingat tentang pelajaran biologi, sedikit ingat hipotalamus laki-laki dengan perempuan itu berbeda kurang lebih 2,5 sampai 3 kali lipat besarnya laki-laki. Hipotalamus berfungsi untuk mengatur kerja organ tubuh kita, termasuk mengatur segala yang berhubungan dengan nafsu. Nafsu dalam artian segalanya, bukan nafsu yang jahat aja, tapi nafsu yang baik untuk melakukan sesuatu kebaikan, ya, untuk mengatur suhu, untuk mengatur sel-sel dalam darah, mengatur hormon, itu fungsi dari hipotalamus. Laki-laki lebih besar ukurannya 2,5 sampai dengan 3 kali dari perempuan. Secara tidak langsung bisa kita kaitkan mengapa kok laki-laki 2 ekor kambingnya, karena memang laki-laki diciptakan oleh Allah dengan struktur otak yang lebih besar dari perempuan. Salah satu makna atau hikmah dari akikah ini adalah menyembelih sifat hewani dari manusia. Manusia punya sifat-sifat hewani, contohnya manusia suka serakah, manusia suka emosian. Nah, itulah salah satu fungsi dari akikah. Jadi mungkin ada anak ibu yang sifatnya suka marah-marah dulu, atau mungkin sukanya serakah, gak mau ngalah sama adiknya. Ingetin deh, udah sampai belum? Ada kaitannya. Ya, jadi salah satu makna dari akikah itu salah satunya adalah membunuh sifat-sifat hewani yang ada dalam tubuh manusia. Berhubung laki-laki otaknya lebih besar hipotalamusnya dibanding perempuan 2,5 sampai dengan 3 kali lipat dari perempuan, maka jumlah kambing yang disembelih untuk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Itu salah satu alasannya kalau kita hubungkan dengan ilmu kedokteran. Jadi secara tidak langsung kita bisa mengerti bahwa fungsi otak untuk manusia bukan hanya untuk berpikir, tapi juga untuk mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan emosional. Makanya dibilang anak yang sudah diaktifkan, ya, itu sudah lepas. Ya. Kalau dia belum diaktifkan, dia masih tergadai. Menebusnya adalah orang tuanya. Jadi akikah itu adalah kewajiban orang tua. Sekali lagi, akikah adalah kewajiban orang tua. Jadi kalau ibu punya anak selama ini belum diakikahkan, ya, berarti kalau memang anak itu belum memasuki usia balik, masih ada kewajiban orang tuanya untuk mengakikahkan anaknya. Tapi dia juga segi ekonominya. Jadi hewan yang disembelih adalah hewan mamalia, bukan hewan unggas. Jadi kalau dibilang, boleh nggak akikah pakai ayam? Boleh nggak? Karena yang ada di dalam diri manusia, sifat hewan yang ada di dalam diri manusia adalah sifat hewan mamalia.